Dia ngomongnya gini, if you wanna make a lot of money, don't build an agency. Kenalin, gue Noel. Jadi kemarin gue ketemu sama anak konglomerat karena di situ ada event, dan juga gue beruntung banget gue bisa ketemu sama dia, gue bisa ngobrol sedikit sama dia, dan ya walaupun mungkin itu cuma sekitar 10-15 menit, tapi pertemuan itu bener-bener daging dan itu bener-bener ngerubah hidup gue. Pertemuan itu gue sangat anggap amat penting dalam hidup gue. Makanya di situ ketika gue pertama kali ketemu dan gue tahu dia siapa gitu, gue berusaha gak banyak ngomong, gue berusaha buat dengerin, gue berusaha buat ngerendahin diri gue berusaha buat nanya, gue berusaha buat fokus nanya ke dia tentang bagaimana yang harus gue lakuin untuk bisa punya duit di kedepannya gitu. Gue berusaha pengen nanya tentang sudut pandang dia tentang dunia bisnis. Jadi gini, yang jelas gue bukan siapa-siapa, gue kenalin diri gue dulu. Yang jelas gue bukan siapa-siapa. Ya lu tau lah dari kualitas kameranya kan, terus habis itu lu tahu juga kalau misalnya ya background gue ini kayak gimana lah. Yang jelas gue di sini bukan siapa-siapa juga, tapi gue bisa dengerin dia dan ini benar-benar rubah hidup gue gitu. Gue berusaha ngobrol lah selama 15 menit. Saran-sarannya itu benar-benar ngerubah sudut pandang gue tentang berbisnis. Sarannya itu benar-benar ngerubah tentang bagaimana gue mesti ngelihat tentang potensi keuangan tuh kedepannya tuh bakal kayak gimana. Sini gue jelasin dulu kan. Pertama-tama gue adalah seorang content creator di TikTok yang berhasil dapetin 15.000 followers dalam waktu 1 bulan dan 20.000 subscriber channel Telegram dalam waktu 1 bulan juga. Setelah gue memperkenalkan diri gue langsung nanya ke dia dan gue pengen minta arahan langsung dari dia gitu. Terus habis itu dia langsung nanya, what do you wanna be? Lu pengen jadi apa gitu? Gue jawab, di sini gue pengen buka agency. Gue pengen jadi orang yang bisa ngedesain, yang bisa ngelakuin performance marketing. Gue pengen nawarin jasa gue dengan nama yang udah gue punya, entah dibikin TikToknya kayak postan IG kayak atau ya bagaimana macamnya lah. Intinya gue pengen pakai nama gue buat bisa nge-press brand dan jadi agency. Dan lu tau nggak, dengan santainya dia ngomong kayak gimana? Dia ngomongnya gini, if you wanna make a lot of money, don't build an agency. Gue bingung, gue situ bingung banget. Maksudnya apa nih? Gue bingung, gue sumpah, gue situ gue bingung banget. Gue bingung, gue tunjukin muka bingung gue. Terus habis itu dia lanjutin, you will need a lot of time and a big team. And if you are aiming to be an agency like that, making a lot of money is gonna be hard. Yang intinya nih ya, lu kalau pengen jadi agency yang jualan kayak gitu ya, lu bakal butuh waktu banyak banget dan tim yang lu butuhin tuh bakal gede banget. Lu bakal susah buat bisa dapat duit dari situ karena lu susah buat nge-leverage itu semua gitu. Apalagi dengan kapasitas lu yang sekarang. Di situ gua makin mikir, bener banget cara dia, gila emang cara berpikir anak konglo itu, anak orang kaya itu beda banget sih, emang beda banget. Terus gua nanya lagi, so gua mesti gimana bro? Gue mesti gimana kok? Tolong ajarin gue dong kok yang bego ini kok. Terus dia bilang kayak gini. First thing first, build your personal brand, but don't stop there. Next, create a media business that aligns with your brand, and finally, develop your own product. Nah, pertama nih ya, bangun personal branding lu dulu, tapi jangan berhenti di situ bro. Nextnya, bangun bisnis media yang selaras sama brand lu, terus lu bikin produk lu sendiri di situ. Dia lanjutin gini. Don't just rely on other people's product. Focus on creating your own products and building your media presence. Intinya, jangan bergantung sama produk orang. Fokus bangun produk lu sendiri. Fokus kembangin media lu sendiri. By becoming a media entity, you are not just promoting yourself. You can leverage other people's talents to help you. Dengan lu ngebangun media, lu gak cuma promosiin diri lu sendiri, tapi lu bisa leverage orang lain buat bisa ngebantu bisnisnya lu, buat bisa ngebantu medianya lu gitu. Lu bisa kayak gitu. This way, you can focus on business growth without getting stuck solely on personal branding. Kalau lu gini, lu bisa fokus ngembangin bisnis lu tanpa lu stuck di personal branding lu doang. Dia lanjutin, ini statement terakhirnya paling mind blowing menurut gua gitu. Remember this. How long do you plan to only build personal branding? When you die, you can't pass on your business to your descendants if you don't have one, because that's how conglomerates began. Intinya gini, ingat nih, sampai kapan lalu pengen bangun personal branding? Ketika lu mati, lu nggak bisa ngasih itu keturunan lu. Karena kalau lu sendiri nggak punya bisnis, lu nggak bisa ngasih itu ke keturunan lu. Karena itu adalah awal mula dari konglomerasi. Dengerin tuh. Itu gue dengerin itu, gue takjub banget sama jawabannya. Situ gue ngerenungin lagi dan gue dapat kesimpulan kalau gue nggak boleh cuma jadi content creator doang. Gue mesti lebih dari itu.
langkah terbaik untuk kaya zaman sekarang, untuk bisa punya duit zaman sekarang, itu adalah lu bisa nguasain media. Kalau lu bisa nguasain media, lu bisa nguasain apa aja. Lu udah nguasain media, setelah lu udah nguasain media, nextnya lu bisa bentuk produk lu sendiri. Entah produk lu sebagai media, atau mungkin lu pengen bikin sesuatu yang lain. Kayak kalau misalnya Timothy tuh, setelah dia bangun medianya, habis itu dia bisa bikin build bisnisnya. Meskipun dia seorang investor, tapi dia juga adalah seorang bisnismen yang baik gitu. Dari situ gue makin sadar, kalau misalnya yang namanya atensi itu adalah minyak digital di masa sekarang. Kalau misalnya lu pengen ngumpulin atensi, itu adalah suatu hal yang paling benar di zaman sekarang. Lu bisa ngumpulin orang buat saksiin konten lu, dan lu bisa ngumpulin orang buat lakuin apa yang lu mau. Di situ lu punya kuasa atas mereka, dan lu bisa punya kemampuan untuk bisa generate money dari apa yang udah lu buat itu, dari media lu itu. Jadi kesimpulannya adalah, langkah untuk menjadi konglomerat di zaman sekarang yang bisa dicapai sama semua orang zaman sekarang itu adalah apa? Yang pertama mungkin dimulai dari ngebangun personal branding lu dulu. Setelah lu ngebangun personal branding, langkah berikutnya itu apa? Setelah semua orang udah saksiin kita bisa leverage itu dan ngembangin itu jadi bisnis media yang lebih besar. Setelah kita udah bangun media kita sendiri, kita udah bangun media kita sendiri, kita udah punya atensi yang banyak yang berhubung ke diri kita udah bisa ngebentuk media kita sendiri juga gitu. Nextnya apa? Kita build produk kita sendiri. Dalam proses ini itu penting banget buat kita bisa adaptif, bro. Itu penting banget supaya kita bisa ngelihatnya bisa secara luas gitu. Karena dengan kayak gini, setelah kita punya atensi dan kita punya produknya, disitulah cara yang terbaik untuk kita bisa generate money. Dan semoga aja itu cara yang paling tepat buat kita untuk bisa menjadi kaya. Ini adalah langkah yang bakal gue terapin. Dan semoga aja dalam waktu 1-2 tahun ke depan, ya at least nggak mungkin jadi konglomerat langsung lah. At least gue bisa jadi, ya semoga aja, nggak tahu ya bisa miliarder itu jadi kapan. Tapi ini adalah langkah yang bakal gue lakuin ke depannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.